Palestina rayakan gencatan senjata. Israel-Hamas saling klaim menang. Gencatan senjata antara Israel dan kelompok Hamas dari Palestina telah dimulai pagi ini. Pemberlakuan gencatan senjata sejak Jumat dini hari waktu setempat itu mengakhiri 11 hari pertempuran dari kedua pihak yang telah menewaskan lebih dari 240 orang, sebagian besar di Gaza. Kabinet Israel membenarkan bahwa sudah dikeluarkan keputusan untuk menyetujui gencatan senjata dengan Hamas, yang mulai berlaku hari Jumat 21 Mei pukul 2 dini hari waktu setempat di Gaza. Penduduk merayakan gencatan senjata ini dengan tumpah ruah turun ke jalan sambil membunyikan klakson mobil dan mengibarkan bendera Palestina pada Jumat dini hari. Situasi serupa juga terjadi pada wilayah Palestina lainnya di tepi barat, seperti yang diungkapkan AFP, sedangkan di Israel, untuk kali pertama dalam beberapa hari terakhir tidak dibunyikan lagi sirene peringatan tembakan roket dari Hamas, pertanda gencatan senjata mulai berlaku. Sementara itu, baik Hamas maupun Israel saling mengklaim kemenangan dan keberhasilan atas pertempuran yang telah terjadi. Ini adalah euforia kemenangan, kata Khalil Al-Hayya, seorang pejabat senior Hamas, di depan kerumunan ribuan warga Palestina di Gaza yang merayakan gencatan senjata. Sedangkan Israel dalam pernyataannya mengatakan kampanye udaranya telah membuat pencapaian yang belum pernah terjadi di Gaza, wilayah yang diblokade Israel sejak 2007 atau sejak dipimpin Hamas. Pimpinan politik menekankan bahwa kenyataan di lapanganlah yang akan menentukan masa depan operasi tersebut, lanjut pemerintah Israel. Pernyataan yang dikeluarkan Kabinet Israel sebelumnya menyebutkan bahwa gencatan senjata itu diusulkan oleh Mesir dan akan berlaku secara mutual dan tanpa syarat. Presiden Mesir mengatakan ia akan mengirim delegasi yang akan memantau penerapan gencatan senjata di lapangan. Pejabat Hamas, Osama Hamdan, dalam wawancara dengan kantor berita Associated Press mengatakan gencatan senjata dimulai pada Jumat pukul 2 dini hari. Reuters militer Israel melancarkan serangan terhadap Gaza dalam 11 hari terakhir. Ia mengatakan perundingan gencatan senjata melibatkan Mesir dan Qatar. Namun ia juga mengatakan Hamas saat ini tidak kekurangan rudal. Ia mengatakan serangan terhadap Israel bisa berlanjut tak hanya hingga beberapa hari atau pekan ke depan, tapi bisa hingga beberapa bulan mendatang. Gencatan senjata dicapai setelah aksi kekerasan dan bombardir militer Israel terhadap Gaza dalam 11 hari terakhir, sementara kelompok Hamas menembakkan roket-roket ke wilayah Israel. Pemandangan seperti ini sering ditemui di Gaza dalam beberapa hari terakhir. Reuters. Pertempuran antara kedua pihak menewaskan setidaknya 232 orang di Gaza dan 12 orang di Israel. Sebelum pengumuman gencatan senjata, Presiden Biden mengatakan kepada PM Netanyahu bahwa dirinya mengharapkan adanya penurunan eskalasi secara signifikan. Dalam perkembangan terkait, Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan pihak-pihak yang bertikai terikat dengan hukum internasional. Bahkan perang sekalipun punya aturan. Pertama dan yang paling utama, warga sipil harus dilindungi, kata Guterres dalam pidato di Majelis Umum PBB di New York, hari Kamis 20 Mei. Serangan semena-mena, serangan terhadap warga sipil, terhadap rumah milik warga sipil adalah pelanggaran hukum perang. Demikian juga dengan serangan terhadap sasaran-sasaran militer yang menyebabkan hilangnya banyak nyawa warga dan luka terhadap warga sipil. Tidak ada justifikasi, apakah itu dengan alasan membalas tindak terorisme atau membela diri pihak-pihak yang berkonflik terikat dengan hukum kemanusiaan internasional, kata Guterres.